Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jelas gak mas? Jelas? Kurang jelas sedikit, coba agak kurang maju mungkin Abah ya. Bismillah, alhamdulillah. Jelas? Jelas Mas Hamid? Jelas Abah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Joko Asmoro, semoga Allah berkahi, diberikan kemanfaatan, sehat dan istiqomah untuk tetap memperjuangkan dalam haji di tahun 2022 ini secara semuanya, ya, tidak hanya parsial. Dan juga tentunya Pak Ayah Rusli, ada Pak Haji Warno, ada Mbak Mutia, ada Baratna, ada Bang Haji Hamid, juga Pak Haji Dadan Hermanto. Alhamdulillah, wabil khusus untuk Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti pertemuan di malam yang penuh dengan keberkahan, di malam di mana Allah memberikan liputan rahmatnya, di malam yang insya Allah setiap napas dan denyut nadi kita akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni malam Jum'ah yang penuh dengan barokah. Maka hadirnya kita ini adalah yang tepat di malam yang penuh dengan berkah, Sayyidul Ayyam, yakni malam Jumat. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan potongan ayat tadi, ya. Pada ayat yang kedua itu sudah tercatat di mana wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, ya, di dalam kitab yang agung Madarajis Su'ud. Madarajis Su'ud ini merupakan kitab yang dikaji di pesantren, sebuah penafsiran dari kitab atau buku Barjanji. Ya, mungkin bapak-bapak apa yang ada di langit dan di bumi ini sebetulnya ciptakan. Singkat cerita, saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Siti Hawa yang menjadi istrinya, maka nurnya Muhammad itu sudah terpilah-pilah. Ya, ada yang diciptakan oleh Allah jadi langit dan bumi serta isinya, kemudian matahari beserta sinarnya, sehingga yang sisanya itu ada di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Allah setelah diciptakan, ya, malaikat semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Maka masuklah iblis itu termasuk orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Bapak dan Ibu, sejak itulah iblis terusir dari surga, ya, karena merasa sombong, ya, mentang-mentang dirinya oleh Allah diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah, sehingga ingkar, sehingga sombong, maka terusirlah dari surga. Nah, malaikat semuanya sujud. Di dalam kitab itu dijelaskan juga termasuk karena melihat ada cahaya di Nabi Adam alaihissalam itu.
ya, di jidat kalau bahasa kita ya. Kemudian ada yang riwayat yang berpindah katanya ke jarinya Nabi Adam alaihissalam, dan dari nur inilah berpindah ke Siti Hawa. Maka dari Siti Hawa pindah sampailah ke rahimnya Ibu Siti Aminah. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipastikan kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu dari rahim ke rahim yang suci. Maksud saya Bapak dan Ibu, tentang Lauhil Mahfud ini bahwa semua ya bagian daripada kita ini sebagai manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya, itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfud. Ya, di Lauhil Mahfud. Itu bahkan ketika kolam pena mencatat siapa yang taat kepada Allah masuk surga, gitu ya. Kemudian siapa yang durhaka kepada Allah masuk neraka. Bagi umat ini, umat ini, umat ini, umat ini. Tapi ketika bagi umat Nabi Muhammad, artinya siapa yang taat kepada Allah masuk surga, siapa yang durhaka kepada Allah masuk neraka, maka pena itu istilahnya kalau bahas, ya maka itulah sejarah pena belah sehingga bisa dipakai nulis karena tintanya bisa netes. Dan Ibu, apapun kehidupan dari dulu hingga sekarang, ya bahkan sampai hari kiamat, bahkan terjadinya kiamat, ya. Termasuk putranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eril, ya kalau kita melihat kepada ini itu sudah ada di dalam Lauhil Mahfud, maka ketika turun itulah qadar atau yang disebut dengan takdir. Nah, tapi takdir ini ada yang mubrom, ada yang mu'alak kata para ulama. Ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Nah, yang tidak bisa berubah adalah kematian. Abah syukur sekarang 53. Insya Allah nih 26 Juni 2000 saya. Tapi bukan saya memamerkan supaya ulang tahun nanti di Mekah apa di Madinah, itu Allah alam ya. Nah, itu sudah tercatat wafatnya saya itu. Apakah di umur 53, apakah di umur 54, atau mungkin tahun depan Alia mengadakan haji lagi. Catatannya ya. Tahun ini secara tertulis, oke lah saya besok berangkat. Kemana? Ke hotel dulu ya. 19 terbang. Secara catatan Haji Hamid, Haji Rusli, oke. Tetapi belum tentu secara rahasianya qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kemarin saya mengantar jamaah kita, Bapak Ibu. Saya punya jamaah reguler yang asalnya 32, cuma jadi 13 orang. Ya, kenapa? Karena peraturan 65 tahun ke atas nggak boleh berhaji. Tapi dari sekian jamaah itu ada yang positif. Ya, sehingga tidak boleh berangkat. Sehingga di kloter-kloter berikutnya. Ini masih mending nih. Ya, ini masih mending. Artinya masih bisa berangkat walaupun tidak bareng sama rombongan awal. Pindah kloter. Ini yang sudah sampai Madinah, berita di kloter awal. Sampai Madinah belum beribadah di Nabawi. Tahu. Oleh karena itu orang yang beriman, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, saatnya kita mengamalkan bingkai daripada rukun iman ini. Artinya, wahnya atau salamahnya, celaka atau selamatnya, peribahasanya gitu ya. Bahkan jodohnya, rizkinya, dan lainnya, itu sudah ada di dalam qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya malam ini harus berbicara lewat Zoom, ya, atas program daripada Alia Wisata. Secara lahiriah ialah program, tapi secara hakikat tetap ini sudah ada di Lauhil Mahfudnya sebetulnya. Saya bisa ngomong begini aja sudah dalam qada dan qadarnya. Ya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, menghadapi kehidupan ini bagi orang yang beriman harus yakin wa ma qadarullaha khairun. Apa yang Allah takdirkan itu bukan keburukan bagi hamba Allah, tetapi kebaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Bahkan di surah Yasin ada kata-kata inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami, inna bahkan ditambah lagi dengan kata nahnu, kamilah yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi bukan siapa-siapa yang memberikan kehidupan kepada kita, termasuk kematian kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Bahkan Allah akan mencatat semua apa yang telah kita lakukan di bumi ini, di dunia ini. Kenapa? Wa kulla ahsaynahu fi imam, badan segala sesuatu itu sudah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Nah, sekarang kita menghadapi suatu yang jujurlah kita terbuka ya, masalah haji furoda. Haji furoda secara peraturan pemerintah Saudi dibolehkan ada haji furoda karena yang menawarkan adalah pemerintah Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji. Kemudian di Indonesia itu sudah resmi karena sudah diketahui, disetujui oleh Kementerian Agama. Namun dengan demikian Bapak dan Ibu, kalau kita bicara haji furoda, jangankan haji furoda, yang haji di luar furoda pun, yang contoh saya tadi haji reguler gitu ya, bahkan 2004 tuh saya punya pengalaman ruhani yang sangat mengental sampai sekarang. Kebetulan saya sebelum sama Alia Wisata membawa haji reguler itu sejak tahun 2000 ya sampai 2000 sampai sekarang. Cuma dari 2009 saya sudah gabung sama Alia Wisata lewat umrohnya. Kemudian 2012, 2015, 17 berturut-turut sampai sekarang hajinya saya bersama Alia Wisata. Bapak dan Ibu, 2004 itu terjadi tsunami besar ya waktu itu ya. Jadi kloter saya sudah terbang ya kira-kira sejam atau 2 jam, tapi kembali turun lagi. Kenapa? Karena ada kerusakan mesin. Kemudian mesin itu tidak ada di Indonesia, harus beli ke Singapura, sehingga makan waktu cukup lama. Ada 5 jamaah yang shock ya, sehingga diputus oleh dokter tidak layak berangkat. Ini satu contoh, wa ma qadarullah khair gitu ya, atau segala sesuatu itu sudah ada dalam qada dan qadarnya. Sehingga yang 5 ini tidak berhak berangkat, sehingga ya baru berangkat 4 atau 5 tahun kemudian. Ya, masalah haji furoda Bapak Ibu, kita sudah planning sekian rupa, ya sudah bagus, sesuai prosedural, tapi kemudian Saudi belum bisa membuka sampai malam kemarin, ya, malam kemarin bahkan sampai hari tadi. Ini bukan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pemerintah Indonesia, apalagi Alia Wisata. Bahkan saya dengar tadi dari teman-teman, maktur yang sekelas maktur pun belum ada furoda yang keluar sampai hari ini. Semua travel se-Indonesia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang tergabung dengan Alia Wisata, wabil khusus yang haji furoda, maka mari kita mantapkan jiwa raga kita, mari kita jernihkan pikiran kita, mari kita kuatkan emosi kita yang hal yang positif, bahwa ini semata-mata pada hakikatnya adalah sudah dalam qada dan qadarnya Allah. Namun dengan demikian harapan besar masih ada Bapak Ibu, karena insya Allah ini kan masih di awal ya, masih ada hari-hari berikutnya. Maka insya Allah Bapak Ibu masih ada harapan dan keyakinan insya Allah yang terbaik daripada qada dan qadarnya Allah SWT. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi ya untuk beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap qada dan qadarnya Allah, tetapi bukannya pasif, tapi kita harus aktif dalam arti tetap berikhtiar, tetap berdoa ya, kemudian diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Kemudian mananya, apa kita mendengar suara azan atau yang mendengar membaca ayat Al-Qur'an, tidak hanya semata itu. Tetapi terhadap semua peristiwa kejadian di alam ini, terhadap semua peristiwa yang menimpa kepada kita, setiap kita melihat kejadian ya kayak Ariel yang tenggelam di Suez itu, maka itu akan tergetar hati kita yang menunjukkan haibahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang lemah, yang maha kuat
adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang baik sebagai calon ahli surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah yang maha luhur dan maha azim. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu oleh Allah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagai pengantar dari saya pribadi mengingatkan, mari dalam hidup dan kehidupan ini supaya kita tidak melewati batas-batas kenormalan daripada akidah, maka kembalikan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci, masya Allahu kana wa man lam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki Baik. Yang sama-sama kita direksi dan manajemen PT Alia Indah Wisata, ayahanda, ibunda, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat berkahnya untuk kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ayahanda, ibunda, di malam yang penuh dengan keberkahan, mohon izin saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga ayahanda, ibunda untuk yuk sama-sama, yang pertama kita harus siapkan adalah niat kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada di Quran surah Al-Imran pada ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kaffara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan karena Allah lah. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ayahanda, ibunda, ketika Allah memerintahkan sholat, maka Allah aqimus sholah, kerjakan sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tetapi ketika Allah menyuruh ibadah haji, maka teks yang Allah pilih walillahi, dan karena Allah lah. Ini menjadi penekanan ayahanda, ibunda, bahwa ibadah haji ini riskan dengan niat-niat selain Allahnya. Makanya ada penekanan di sini walillahi, karena Allah lah, bukan karena tetangga, kiri kanan tetangga sudah haji, oh saya belum, saya mau haji. Mungkin karena diledek orang atau karena ingin naik jabatan dan lain sebagainya. Itulah yang harus mulai kita buang. Kata Allah walillahi, dan karena Allah lah, ala nasi, kewajiban manusia hijjul baiti, untuk melaksanakan ibadah haji. Manis tato'a, bagi yang memiliki kemampuan. Manis tato ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan di dalam perjalanan. Jadi istitoah ini, kemampuan ini menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan ibadah haji. Baik dari segi harta mampu, dari segi fisik juga dia mampu, juga dari hal-hal keamanan. Aman di dalam negeri, aman juga di Saudi Arabia. Makanya 2 tahun kemarin itu dikategorikan tidak memiliki kemampuan. Kenapa? Karena adanya faktor ketidakamanan. Wa man kaffara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, kata Allah, agak keras di sini Bapak dan Ibu, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, dia enggak mau melaksanakan ibadah haji, ingkar, kata Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah ghaniyun. Jadi al-ghani sering artinya tidak butuh. Jadi orang kaya itu pengertiannya adalah al-ghani itu orang yang sudah tidak butuh. Itu namanya al-ghani. Allah itu tidak butuh. Allah nggak butuh terhadap sholat kita, terhadap zakat kita, terhadap haji kita. Allah nggak butuh. Ya kan, kewajiban itu dipadukan bukan untuk Allah, tapi semata-mata kembali pada kita. Baik, ayah dan ibunda, itu yang pertama ya, di Quran surat Al-Imran ayat 97. Mohon izin,
Saya bukan ingin mengajari ayat Ibunda, tapi saya ingin sama-sama kita introspeksi dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di Quran surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Di sini Bapak Ibu ada juga pengulangan juga dari Allah. Kalau di Quran surah tadi Al-Baqarah, di surah Imran ayat 97, walillahinya di awal, walillah dan karena Allah. Nah, di Quran surah Al-Baqarah ayat 196, kata Allah, kerjakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah. Ini pun diulangi lagi. Ya kan, yuk sama-sama kita introspeksi diri kita ini. Awal kita untuk melaksanakan haji itu faktor utamanya apa? Ya kan? Ini yang harus kita sama-sama introspeksi. Yuk sama-sama kita luruskan niat, sucikan diri, pantaskan diri, memenuhi panggilan Allah semata-mata kita memenuhi panggilan Allah. Dan yang terakhir ada di Quran surah Al-Hajj ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin bin-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia. Jadi dalam tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, lalu Allah perintahkan untuk menyuruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya akan memanggil manusia? Suaraku terbatas, ya Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, panggil saja. Wahai Ibrahim, panggil saja. Maka aku akan menyampaikan ke setiap lubuk hati manusia. Maka Nabi Ibrahim pun naik ke satu gunung yang dinamakan dengan Jabal Abi Kubais, ya. Jadi yang nanti ada istana raja, itulah dinamakan dengan Jabal Abi Kubais. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri lalu memanggil untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika Nabi Ibrahim memanggil, iblis pun gak ketinggalan, Bapak Ibu. Iblis pun memanggil. Ya, iblis pun memanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga tidak semua orang berangkat untuk melaksanakan haji atas panggilan Allah, tapi juga ada atas juga panggilan dari iblis, laknatullah, ya. Inilah wa'azin binas, dan serulah untuk melaksanakan haji, maka Allah akan menyampaikan ke setiap lubuk hati manusia. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setiap orang sudah menjawab panggilan Allah di alam ruhnya. Ada yang menjawab panggilan Allah satu kali, labbaik ya Allah, Allahumma labbaik, maka hajinya satu kali. Labbaik Allahumma labbaik, ada yang menyambut dua kali, maka dua kali pergi haji. Ada yang berpuluh-puluh kali, maka itu pun dia akan melaksanakan hajinya pun berpuluh-puluh kali. Nah, dari 3 ayat yang saya sampaikan tadi, ayahanda ibunda, inti daripada ibadah haji adalah kita sama-sama memenuhi panggilan Allah. Jadi sering dinamakan dengan duyufullah, duyufur rahman. Nah, jadi duyufullah artinya tamu-tamu Allah. Duyufur rahman, tamu-tamunya yang maha penyayang. Jadi jamaah haji atau jamaah umroh itu adalah memang tamunya Allah. Karena yang ngundang bukan Raja Saudi, yang ngundang bukan Alia, yang ngundang bukan Raja Salman. Semua kenikmatan, semua kerajaan hanya milikmu ya Rabb. La syarikalah, tidak ada sekutu. Itulah kalimat aku nanti lantunkan ketika melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, logikanya jika Bapak Ibu dipanggil presiden saja sebagai tamu presiden, sebagai tamu bupati, merasa bangga dan merasa yakin, merasa aman. Apalagi ini Bapak Ibu yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menentukan baik hambanya untuk datang. Ya, sehingga tadi Abah menyampaikan berulang-ulang tentang qada dan qadar, kullu ma qadarullah khair. Apa yang Allah takdirkan itu baik.
Ya kan, kadang-kadang kita memandang segala sesuatu dari sisi yang sempit, tetapi kalau kita lihat dari sisi yang luas, maka itu banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita terima. Seperti anak kecil, ya, Pak Quraisy Shihab dalam karyanya ada analogi, kan? Anak kecil pagi hari meminta es kepada ibu, ya. Pagi hari minta es. Kira-kira dikasih nggak sama ibu? Anak kecil pagi hari minta es. Pasti nggak dikasih. Kenapa? Karena tahu es tidak manfaat bagi anaknya. Maka apa? Diganti dengan susu. Karena susu adalah yang terbaik. Ibu mengetahui yang terbaik bagi anaknya. Tapi kan anaknya nggak tahu. Anak melihat hanya dari sisi kenikmatannya saja. Ibu tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Makanya tidak dikasih es, maka dikasih susu. Ada logika lagi, misalnya anak SMP minta motor. Kan kalau anak kecil lihat teman-temannya pakai motor, lalu dia ibunya minta motor karena ingin gaya-gayaan dan sebagainya. Orang tuanya melihat kalau dikasih motor yang anak SMP, wah bandel nanti. Bisa-bisa sekolahnya kabur terus kan. Ibu nggak kasih. Ibu nggak kasih bukan karena nggak sayang, justru karena sayang. Ya, nanti ibu akan kasih motor, tapi kalau kamu sudah kuliah. Tapi dikasih ada jeda ditunda, bukan tidak dikabul, tapi dikabul di saat dan waktu yang tepat. Begitulah ayahanda ibunda, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya, bisa saja doa kita dialihkan ke hal-hal yang lebih baik untuk kita, ataupun Allah tunda. Wah, sekarang belum bermanfaat nih, belum bagus kalau sekarang, nanti ditunda lagi, gitu kan? Jadi saatnya Allah akan berikan di waktu yang tepat. Makanya kata para ulama, kita harus yakin doa yang kuat, usaha yang mantap, lalu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah simbol yang akan Bapak Ibu nanti laksanakan dalam satu rangkaian ibadah haji dan umroh adalah sa'i. Jadi sa'i itu napak tilas daripada Siti Hajar alaihi salam, lihat anaknya kehausan lalu dia mencari air. Siti Hajar dengan ikhlas naik ke Gunung Sofa, lari-lari Sofa Marwah sebanyak 7 kali dengan penuh keikhlasan, dengan doa yang kuat. Yang hanya dipinta oleh Siti Hajar hanyalah air. Tetapi luar biasa, Allah berikan kepada hamba yang ikhlas bukan sekedar air untuk meneduh kehausan, tetapi Allah berikan air Zam-Zam yang sampai sekarang luar biasa keberkahannya, baik bagi kota Makkah dan untuk juga umat manusia. Ayahanda ibunda yang berbahagia, oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi pada diri saya atas dasar di ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan, dan juga ada beberapa hadis tentang haji dan umroh. Oleh karena itu, kita perkuat mulai dari sekarang SIM-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau haji, kalau mau kita berkendara harus punya SIM. Ya, mau motor, mau mobil, SIM. Haji pun harus ada SIM-nya. SIM S yang pertama, sabar. SIM, sabar. Kita harus memiliki kesabaran yang kuat. Nah, sabar di sini artinya kita doa juga berusaha, itu dalam konteks sabar. Nah, jadi sabar itu bukan artinya kalau di rumah kebakaran lalu sabar, udah saya mah diam aja di rumah. Ya itu mah kebakaran, hangus Pak ya, itu bukan sabar. Misalnya ada orang yang tenggelam, saya sabar, tapi nggak ada usaha, ya tenggelam beneran. Jadi ini namanya sabar itu berusaha, berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 kali 2 bisa jadi tidak 4, kan? Sabar, yang kedua ikhlas. I-nya ikhlas, tadi saya sudah menyampaikan ayat-ayat Allah Al-Quran. Allah sekali menekankan walillah. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang ketiga adalah M-nya mentaati aturan. Karena sebagai tamu, ya tamu presiden aja harus ada protokoler. A, B, C, D yang harus kita jalankan, yang harus kita taati. Apalagi sebagai tamu Allah, tentunya juga kita harus mentaati aturan. Baik aturan dari Allah, manasik haji, syarat, rukun itu yang sudah kami bahas, syarat atau aturan jadi pemerintah Indonesia, misalnya harus karantina, PCR, dan lain sebagainya. Aturan dari Saudi Arabia,
apapun yang ditetapkan oleh Saudi Arabia sebagai tuan rumah, kita pun harus hormati dan harus sikapi dengan bijaksana. Ya, sampai sekarang dapat info kerajaan Saudi untuk seluruh dunia belum membuka untuk haji furodanya. Yuk sama-sama kita berbaik sangka, husnuzon. Mudah-mudahan inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon izin mengingatkan untuk kita semuanya. Sekali lagi semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah, membimbing kita semuanya untuk selalu dan senantiasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu karena Allah tidak ada sekutu bagimu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih Abah Rahmat Ustaz Dadan atas pencerahannya, baik syara syariat maupun hakikat. Alhamdulillah,